Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu pengampunan, kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hambanya yang bertakwa sebagaimana tujuan kita dalam berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Ketika ditanya siapa yang masuk surga, maka otomatis semua manusia menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang bercanda, saya walaupun masuk surganya hanya di emper-emperan saja, jadilah asalkan masuk surga. Kenapa? Saking nikmatnya surga, walaupun di emperannya saja sudah sangat nikmat, gitu kan. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada empat golongan yang malah surga merindukannya. Surga merindukan empat golongan ini. Siapa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi sahri Ramadan. Pertama, talil Qur'an, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang sehari-harinya senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jadi mari kita manfaatkan momen Ramadan ini menjadi hamba Allah yang mulai senang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini Masya Allah, orang yang senang membaca Al-Quran, maka nanti di alam barzah Al-Quran itu yang menjadi temannya, Al-Quran itu yang menjadi sahabatnya sampai di hari kiamat nanti datang. Masya Allah. Jadi mari kita jadikan Al-Quran itu sahabat dekat kita. Kita baca walaupun satu ayat satu hari, ya, bertahap ya. Kita baca, kita pahami, kita tadabburi, ya. Jika tidak paham, tanya sama ustaz, sama orang-orang yang paham, ya. Karena apa? Mereka yang selalu mengisi hidupnya dengan Al-Quran itu orang yang akan tenang jiwanya, karena Al-Quran dijadikan oleh dia pedoman dalam hidupnya. Setelah kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang terdekat kita. Ya, khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Mari kita semangati motivasi diri kita dengan ibadah-ibadah. Semoga kita bisa menjadi 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.